mainkan dan itu cukup banyak pergerakan yang bisa mereka lalui di Miramar kali ini. Betul, dan kemarin itu benar-benar indah sih menurut gua sequencing. Benar. Ya kan, sequencing yang diimplementasikan atau dilakukan sama pemain RRQ gitu kalau misalnya ke WT. Tapi tadi kan ada kejadian mereka ke Partona nih. Nah. Oh benar. Abis ini nih mau ngapain RRQ? Kita akan saksikan touchdown pertama mereka itu mau ke arah mana? Karena ini match point ya, jadi udah beda lagi nih. Riset mental yang pastinya dilakukan oleh tim RRQ yang sekali lagi teman-teman semuanya ini adalah game yang ke-6 kita. Welcome to Miramar. Ya, dan seperti biasa untuk beberapa tim tidak ada perubahan ya untuk drop zone yang mereka seperti Arena dan juga ada Xavier. Lu Masih nyari, Nuzi main gak ya kira-kira ya? Tolong Bapak Observer ini siapa nih yang diganti nih? Vampire Masuk nih? ke Vampire, expected Vampire langsung. dulu. Harusnya sih Nuzi sih diganti sih kalau menurut gua Lu ya. agak resah ya kalau Ini- bukan Nuzi. Ya soalnya kalau ganti Tony sih. Swaps. Nuzi ada. Nggak ada. Vintores tuh udah kelihatan. Satu lagi yang masih ngumpet, Tony Itu K. tuh, di di atas belakang. Itu tuh namanya ketutupan Ah tuh. belakangnya S bukan Nuzi. Udah ya. Nuzi S. Hah? Nuzi. Swaps, Tony K, Vintores. Satu lagi. RRQ balik Puerto. Asli ya nih. Ini kita nungguin Vampire loh dari tadi. Ayo dong. Tapi Vampire-nya yang masih ketutupan. Iya malah diliatin Stranger. Walaupun sebenarnya 99% kita tahu Nuzi Iya. yang diganti ya. Cuman kayak rasa hati tuh resah. Bro, ini tentang validasi. Iya. Gak bisa. Resah. Masih resah dah pokoknya. Harus valid kita lihat siapa yang bermain nih. Onzen. Belum ke reveal. Itu Onzen. Belum ke reveal. Belum. Tony K sama Swap terus yang Tony namanya Keswap kelihatan terus. nempel. Tapi Vintores tadi udah kelihatan Iya, main. tinggal satu lagi. Aduh. Ini nungguin Vampire dong ya teman-teman Ini semuanya. observernya mantan observer PMSL South Asia nih kayaknya nih. Kenapa Liatin Vampire dong. Waduh. Maksudnya kan ini kan cerita yang penting gitu loh di SEA. Oh iya. Benar. Nah oke lah Homeboys ganti player ya udah. Ayo absen. Nah biasanya abis ini nih. Nanti kan Vampire ganti player juga kan. Ayo dong. Harusnya diabsenin gak sih ya kan Iya. pergantian playernya nih ya kan. skip. Vampire. Skip. Oh. Hey, Homeboy skip dulu. Ayo. Ayo abis ini siapa ya? BTR. Oh, BTR. BTR dulu. Oh Foxy. Foxy main. Oh Satar nggak main. Gantiin Satar. Oh nggak apa-apa, ini nggak di skip soalnya terkenal. Nggak apa-apa, nggak oh apa-apa. iya. Dan Kan ini- biasanya skip nggak terkenal kan. Betul. Ini nggak skip. Nah. Karena ini terkenal. Terkenal. Dan memang butuh karena kan dari, Iya. dari tadi kalahnya di fight Bigetron. Iya. Jadi mungkin nurunin Foxy untuk fight dan ini dia. Vampire. Iya, Oh, Nuzi ganti. Ya, udah gak ada ya. Gak ada. Yes. Ini dia. Aduh. Nah, itu dia Nuzi ganti. Harus akan validasi. Nah, udah jelas ya guys ya, yang tidak bermain adalah Nuzi. Nuzi. Ya, digantikan oleh Onsense ada digantikan Vintores. sama Vintores Nuzinya. Ya. Dah. Udah bang, sampai ini aja juga nggak apa-apa. Masih bahas onsen Oh gitu. iya, talon juga kan. Talon nih. Oh, Yoru ya. Ini juga nggak di skip ya, soalnya terkenal. Oh, by the way ini gue mau bahas sedikit ya. Apa tuh? Yoru ini juga yang tadi gue katakan dari awal hari ini ya, ada penurunan performa yang gue rasa cukup signifikan. iya, benar. Karena Yoru ini kan salah satu player yang kita tahu for the close combat, dia istilahnya masuk top 10 Indo lah gitu ya Iya, kan. Yoru. Pemainannya kuat, dapat gelar juga Prince Cimahi ya kan, karena memang membanggakan daerahnya juga. Tapi ya beberapa kali hari ini setidaknya fight tadi sama Vampire sih yang cukup mengecewakan ya, tinggal 1v1. Darah lebih banyak juga tapi kalah dari seorang Swaps. Jadi mudah-mudahan Talon ada refreshment juga karena setidaknya Talon kan istilahnya ini adalah kesempatan pertama mereka juga. Ya. Jadi jangan sampai dibawa banget lah untuk ngejar poin. Gua nggak tahu nih apakah dengan Kagendra masih dekat poin atau enggak karena itu yang perlu dikejar sih kalau mau aman untuk masuk ke Grand Final. Yap, betul sekali. Cuman kita melihat ke arah posisi yang lainnya, The Xavier, mereka masih tadi kan ke El Pozo terus Masih. langsung cabut. Nih, Langsung dikasih lihat, langsung cabut aja. Gak pakai lama-lama juga karena emang kan circle seperti yang tadi kalian juga saksikan tidak favoring menuju ke arah barat dari Miramar ini, lebih ke arah timur dan ini adalah menjadi salah satu atau ini adalah menjadi circle yang cukup baru ya dibandingkan dengan Miramar selanjutnya. Iya, dan menguntungkan sebenarnya Osja di game kali ini. Mereka bisa bergerak cepat ke arah bagian utara dari truck stop, ya kan? Hilang dari radar memang dari tadi, walaupun dia udah match point cukup lama. Oh iya ada Ozda juga ya. Tapi balik lagi, Osja kan dari tadi kritik gua adalah melihat bagaimana permainan mereka kalau cepat ke tengah.
retake-nya suka gagal. Defensif belum teruji memang, tapi retake dari tadi gagal bagi Ozja. Miramar adalah kesempatan terbesar mereka untuk bergerak cepat dan mendapatkan compound. Karena lagi-lagi luas daratan yang lebih dari Erangel membuat mereka harusnya bisa lebih enak lah dalam memainkan compound tanpa diganggu oleh beberapa tim lainnya. Tapi bagi Ozja pun tidak boleh berleha-leha di bagian tengah. Karena di zona keempat mereka juga harus berpikir ketika zona shifting ke arah bagian mana, harus segera ada sebuah jalan keluarnya. Iya benar. Cuman gue baru kepikiran lagi ya. Ini kan adalah game yang ke-6. Nanti jikalau emang antara DX Vampire Ozja RRQ ini nggak berhasil lagi untuk securing WWCD, kita kan pasti move on ke game yang ke-7. Ketujuh. Nggak menutup kemungkinan juga ke game yang ke-8 nanti. Selain pastinya tadi mungkin di awal-awal pertandingan ini Eldoge sempat menyebutkan kalau misalnya makin banyak main, mungkin makin pakem juga persiapan untuk bermain di Grand Final nanti. Dan ini juga menjadi menurut gue trial untuk player-player ini lah sih. Soalnya ini kan nguji stamina juga kan. Nguji stamina mereka good point, gimana yeah. caranya mereka bisa bermain masih dengan prima. Kalau misalnya gamenya ini nggak berhenti-berhenti atau nanti di suatu saat nanti atau tahun depan. Aha. Kalau misalnya smash roll-nya match-nya unlimited gitu loh. Kalau di e-sport bule, Hai. ada namanya Vatic level. Oh iya, Vatic nah, level. itu dia. Lagi diuji ya Don berarti ya. Iya. Gue suka pembahasan Dona seperti ini karena lagi-lagi ini adalah sistem baru yang diperkenalkan. Dan ini Zeus tadi ya memang killing machine sih bisa kita katakan ya, walaupun bahasanya elimination di turnamen kita, tapi ya a killing machine yang benar-benar kuat banget. Dari Flash menggantikan dayanya Quan Ji di season lalu, tapi Zeus is a really powerful player. Balik lagi tadi tentang pembahasan Vatic level, ini hal yang sangat menarik karena sebenarnya kalau kita expand lagi, kita perluas lagi, menyambung dari pembahasan Windy ketika mempertanyakan gua tentang RRQ, apakah tetap 4 player worth it kalau gamenya menjadi unlimited seperti itu ya kan? Karena akan sangat penting untuk melihat bagaimana pencarian match point berikutnya akan ada mimpi baru lagi untuk menjadi the number one. Baik itu nanti akan diterapkan di Super Weekend lagi atau bahkan sesuai harapan gua akan ada di final untuk Smash Roll seperti ini. Jadi hal yang menarik, mudah-mudahan bisa menjadi perbincangan teman-teman semua juga. Kalau dari gua pribadi, kalau memang menjadi unlimited match, akan menjadi sangat-sangat haram. Waduh, jadi haram itu. Akan menjadi sangat-sangat dilarang tim itu cuma 4 player. Oh, udah haram ya, bukan makruh lagi. Bukan. Wih, Dona. Setelah makruh haram, betul. Bener ya? Betul. Nice. Karena makruh ini masih abu-abu. Kalau haram udah jelas. Di tengah-tengah ya. Betul. Antara sah tapi nggak sah juga. Keren. Ada peningkatan sedikit daripada iftar yang 3. Betul. Win, kalau iftar bertiga jadi iftar apa? Iftar bertiga jadi Jangan nanya balik lu ya. Awas lu ya. Udah ngeliat-liat gua lu. Jadi iftar apa, Win? jadi apa? Jadi iftar jama'i, Win. Oh, gitu. Bukan apa, Don? Iftar. Ah, itu dia. Ya, sekarang game ke-6. By the way, kalau lihat jadwal kita bisa sampai setengah 12 malam ya guys. Jadi Dibilangin Iya, sampai sampai Senin. Senin, beda hari. kita akan enjoy the thing saja karena ini juga sejarah baru buat PUBG Mobile. Jadi teman-teman semua silakan untuk terus dukung tim favorit kalian karena menurut gua for the analytical level saat ini sekarang adalah game yang sangat dinamis. Gua tidak akan mendikte lagi permainan seperti apa yang paling baik karena sekarang harus melihat situasi kondisi. Bisa berubah benar-benar 180 derajat sebagaimana tabrakan bisa terjadi atau defensif terus terjadi. Dan sekarang lihat, ini makin ke arah terakhir. Kalau kemarin nih, Vampire akan turun, lihat dulu, coba tembakin kalau ada orang masuk. Sekarang semuanya tetap ada di dalam mobil, yang dilakukan adalah setengah mungkin gue bisa masuk ke dalam zona itu yang menjadi kewajiban dari masing-masing tim di game-game kita yang tersisa di hari ini. Ya, banyak ya tim-tim yang memiliki pemikiran yang sama untuk melakukan strategi yang segimana sudah dijelaskan oleh seorang Eldoge. Tapi kita bisa melihat juga akhirnya dengan banyaknya tim yang memutuskan untuk bermain lebih tengah lagi, ngambil bagian area centernya. Mereka bertegur sapa, mereka berpapasan seperti halnya Alter Ego coba untuk bisa men-tracking dari tim Vampire. Tapi di satu sisi kayaknya Void dan Kiai juga ter-knockdown satu playernya mereka, dan Vampire kembali lebih komit lagi untuk fight dengan tim Homeboys. Desana Frankie diganti dengan main weaponnya menggunakan M4. Kali ini reload dia. Dan momen itu dimaksimalkan oleh seorang Tony G dengan Scar L-nya. Mendapatkan sebuah confirm point eliminasi. Homeboys dibuat tidak berdaya oleh tim Vampire. Ini Homeboys B-nya boga. Masih banyak pelurunya dia. Reload. Refleksnya langsung reload. Refleks jempolnya tuh harus di ini lakban kayaknya biar nahan gitu kan. Cuman wah itu dia sih.
reload momen membawa petaka untuk pemain Homeboyz dan bahkan last man standing-nya pun juga kehadang sama Alter Ego sehingga Homeboyz menjadi tim yang pertama harus keluar dari game ini terlalu prematur. Namun di sisi yang lainnya di Xavier kita bisa melihat bagaimana mereka menghadapi tim Void Donkey. Satu pemain masih tumbang, Zeta, Rezak saat ini akan mengupayakan sebuah revive tapi terus-terusan diganggu. Lihat bagaimana aktifnya pemain-pemain di Xavier ini ingin meminimalisir upaya yang bisa dilakukan oleh Void Donkey. Di kanan siapa? Di kanan siapa itu? Ada orang iya. Kenapa nggak ditembak tadi Nadeti? Tuhan. Satu orang Nadeti yang tadi udah coba untuk nge-vaulting keluar ya, terbuka dengan bebas tapi nggak ada tembakan dari seorang Potato dan malah sekarang Nadetinya udah ngebuka smoke, di follow up dengan vehicle juga seorang Lamborghini, damage-nya masuk dan Nadeti hampir ter-take down dengan tembakan backup yang datang dari seorang Potato. Tapi Zeta tutup pintunya kah dan jendelanya kelihatan dengan begitu lebarnya, adanya kokangan granat yang coba dimatangkan oleh tim The Xavier dan Void Donkey ID harus berputar otaknya kembali untuk bisa menaklukkan kawanan-kawanan dari laba-labanya kita kali ini. Di bagian atas ada tembakan S12K dari seorang Rezak tapi masih belum membuahkan hasil juga. Ini deg-degan sekali fight antara Void Donkey dan juga di Xavier. Dan ingat, ini adalah fight untuk bisa mendapatkan poin semaksimal mungkin. Min satu kekuatan dari The Xavier dan bahkan dijadikan min 2 kali ini. Dua pemain masih aktif dari The Xavier. Levi's masih bisa untuk mendapatkan beberapa pemain dari tim Void Donkey yang tiba-tiba aja nyangsang menuju ke arah depan mukanya. Void Donkey on the other hand, mereka hanya meninggalkan last man standing saja, yakni Potato yang tadi melakukan backup fire menuju ke arah pemain-pemain dari The Xavier dan sekarang udah mulai step by step menuju ke arah sangkar dari The Xavier. Tapi masalahnya posisi dia pun juga di kerangkeng. Di belakangnya ada tim Strangers, udah mulai ke spot down, dispray oleh seorang Lobby X. Reload terlebih dahulu, spray selanjutnya menuju ke arah Potato. Touchdown terpaksa dilakukan oleh Potato, tapi masalahnya di pinch posisi dia dan langsung di end oleh seorang Mela. Dan gagal sudah Void Donkey ID untuk melengkapi match point mereka dengan tambahan 4 poin lagi karena pulang dengan 0 poin untuk Void, Kak Doge. Itu sebenarnya ya, secara rotasi it's all very good dari Void Donkey ID. Ini rotasi yang sering kita lihat di PMGC juga, di mana mereka mengambil compound yang sebenarnya tidak sering digunakan oleh tim-tim lain. Di bagian tengah yang dibatasi oleh banyak-banyak bukit yang sebenarnya tim-tim akan berpikir kalau gue di situ gue bisa dikenain oleh banyak tim yang menembaki ke arah bagian gue. Tapi ketika Xavier juga menggunakan the same idea, fight tadi itu menjadi tidak terlalu on point karena gagal adanya crossfire dari seorang Potato. Dan kita lanjut, ini di RRQ dengan E-Arena. Yap, RRQ dan juga E-Arena akan bertemu satu sama lain di bagian utara dari zona kita. RRQ min satu kekuatan mereka tapi masih memborbardir pemain-pemain E-Arena yang hanya meninggalkan last man standing saja. Tiger X kelihatan posisinya di spray down oleh Lapar, tapi dia masih bisa untuk ngacir, masih bisa untuk tarik mundur. Tapi Genfos kayaknya mau memfollowing beberapa informasi tersebut dan langsung di-spray lagi. Tiger X dari RRQ, dari Genfos gak mau kehilangan momentum ini, gak mau kehilangan satu eliminasi poin tambahan, tapi at least dari Tiger X masih bisa untuk touchdown terlebih dahulu. Tapi posisi mereka atau posisi dia seorang diri udah diketahui oleh Genfos berada di compound sebelah mana. Ya, informasinya udah masuk ya untuk anggota-anggota lainnya juga pastinya untuk tim RRQ yang masih berada di luar zonanya dan gak jauh dari posisi ini. Ada Flash yang ternyata jalur rotasinya pun berbarengan mirip dengan tim RRQ. Akankah bersinggungan satu sama lain atau dua-duanya memilih jalan yang berbeda lagi biar nantinya mereka bisa nge-avoid konflik yang mungkin tidak mereka inginkan kali ini. Dan RPK langsung tarik mundur sedikit di bagian belakang, sedangkan Desaran Lapar juga tadi udah steady banget posisinya, bersiap-siap untuk memberikan backup sekala-kalanya kalau RPK membutuhkan. Ya. Satu hal nih, sorry Don, gue potong ya. Ini sebenarnya gue baru sadar sebuah pergerakan yang sekarang udah mulai banyak dimainkan oleh para pro players, terutama di Miramar. Ada tempat dari Bigetron. Kalau teman-teman bermain Miramar sebelum update terbaru 2 atau 3 update sebelum ini ya, Miramar itu belum ada tempat Bigetron sekarang, Don. Belum ada jalan setapak ke arah bagian bawah. Dan beberapa kali kita lihat perbedaan elevasi tersebut membuat fight di bagian high ground dan lower ground begitu berbeda. Tapi titik yang dimainkan Bigetron sekarang itu adalah titik baru yang bisa dimainkan di bagian Miramar. Dan ada beberapa compound yang bisa digunakan. Jadi a new setup ini mungkin akan bisa menjadi hal yang baru juga untuk hasil kali ini. Sementara akan ada
hal yang menarik di bagian timur karena gue melihat ada Vampire yang sudah mulai memainkan kembali lagi wake up call mereka, bermain dari bagian pinggir, merapat compound saja, dan Todak yang akan menjadi penjaga mereka. Sementara Boom, gue rasa pilihan terbaik mereka adalah sebenarnya menaik ke arah bagian atas tempat dari Flash, namun Flash ternyata sangat baik. Mereka tahu ada sebuah opportunity untuk tim maju ke arah bagian mereka, dan saat ini Boom yang mereka get hit dari 4 lawan 4. Iya, komit. Begitu komit fight antara Boom Esports dan juga Flash ini, boss. Pun juga tumbang. Boom Esports masih di dalam form mereka yang cukup kuat. Masih belum kehilangan punggawa sama sekali, dan bahkan Yami akan coba untuk menjadi frontliner menuju ke arah Yangti yang dihimpit dari berbagai arah. Yangti tumbang, Flash hanya meninggalkan last man standing mereka saja yang udah low HP dan bahkan diketahui posisinya. And that's the end untuk tim Flash. Mereka harus keluar menjadi tim yang ketiga. Ya, diratakan langsung untuk poinnya masuk ke dalam tim Boom kali ini, dan mereka berhasil memenangkan Void-nya tanpa adanya korban jiwa. Dan di satu sisi kita bisa melihat kembali perjalanan dari Salcom Dijo Alliance yang memang untuk performanya mereka tidak sebaik untuk minggu lalu. Bagaimana mereka memuncaki di bagian area puncaknya ya kan. Dan kali ini kita bisa pantau lagi dari tim Ozja yang dari awal sudah kerasa banget ya pressure yang mereka rasakan, beban yang mereka pikirkan juga untuk mendapatkan chicken yang tidak semudah itu ternyata bisa didapatkan oleh tim Ozja. Dan makanya mungkin sekarang mereka coba untuk bisa menurunkan temponya kembali. Mereka akan coba nge-hold aja di bagian area compound ya, hanya tembakan-tembakan zoning out yang coba diberikan dari seorang Zbull. Itu kayaknya kalau misalnya dicek nadinya tuh kalau kayak werewolf kita tuh Iya. udah mulai tinggi tuh denyut nadinya dari pemain-pemain Ozja tuh. Ada teman gua. Sebentar gua cek nadinya. Bong nih, bong ini bong. Lagi nobar lagi sekarang ya kan. Namanya ini ya junior ya. Sanskui. Oh betul. Oh Resbok. Resbon. Resbok juga ikut nobar tadi. Ikut. Muncul. Heeh. Iya. Halo Dex. Wah, kaks dong. Oh, Dia selalu menjadi kaks kita. oh iya. Tapi dia manggil gua Kaks. Iya. Waduh, gue lupa itu waduhnya berarti. Oke, back to the game karena kayaknya dari tim Talon kali ini mau engage sebuah fight menuju ke arah Ozja TH2. Granat sudah dilontarkan tadi menuju ke arah Chopper, tapi masih belum terlalu on point lontarannya yang dilakukan oleh Boychill dan juga Axel ini. Tapi masih ada granat following up yang dilontarkan menuju ke arah dalam sana, terlalu jauh nampaknya. Tapi pastinya dari tim Ozja TH mereka udah mulai nge-set up posisi mereka masing-masing, mengirim salah satu punggawa mereka yakni Gewi menjadi seorang flanker dan akan mencari angle dari sebelah kanan fight ini. Tapi masalahnya di belakang mereka pun juga ada tim Bigetron, sehingga fight antara Talon dan juga Ozja TH ini jikalau mereka mau komit, mereka nggak boleh lengah akan adanya posisi BTR tersebut. Berarti harus benar-benar ningkatin awareness-nya mereka ya untuk di sekitarnya. Tadi juga ada Todak yang ingin mendekat. Untungnya kayaknya mereka langsung bermanuver lagi, memilih target yang berbeda lagi, berada di bagian area luar compound yang dimiliki dari tim Vampire. Dan saat ini kita pantau lagi masih ada dua tim Indo juga yang saling bertatapan. By the way, ini belum kita bahas dari tadi ya, karena hype-nya memang mengejar match point. Talon sebenarnya danger juga sih. Oh Mereka iya benar. hashtag 15. Benar. Super Weekend baru sekali, ya Iya. kan? Alter Ego juga hashtag 14. Juga Super Weekend yang pertama juga. Paling aman memang sekarang kan mengejar berarti Kagendra dan juga tim Secret. Karena nggak bermain ya. 3 dan 4 poin. Sementara mereka sekarang baru dalam jajaran 1 poin. Iya, benar. So it's a danger situation for two Indonesian Iya, teams. Alter Ego dan juga Talon yang sekarang Iya. posisi 14 dan juga 15. Jadi mungkin kalian juga bisa shift fokus kalian juga ya menuju ke arah mereka, karena sekarang posisi mereka kejar-kejarannya ini saing-saingannya oleh Homeboys dan juga salah satunya adalah Boom Esports yang kali ini berhadapan dengan tim Todak Leon. Berhasil untuk mendapatkan 1 pemain Yami, 1 pemain lagi tumbang dari tim Boom Esports, dan 4 pemain dari tim Todak ini kayaknya mau nge-push menuju ke arah sisa pemain dari Boom Esports. Iya, mereka pengen bahas yang namanya kejar setoran ya buat tim Todak. Berbagai macam utility yang mereka miliki, mereka lempar aja semuanya dari mulai granat, amoli, high ground, low ground. Coba mereka untungkan
keuntungan untuk bagian advantage yang mereka miliki saat ini. Dan DMZ juga ikut menyumbangkan peluru untuk ditembakkan lagi ke jalur dari orang-orang yang tepat berada di depan mata dari tim Todak. Dan akhirnya Todak memutuskan untuk mereka akan melepaskan fight tersebut. Tidak begitu komit ternyata, dan sementara waktu dari Alter Ego bertegur sapa lagi dengan tim Boom Esports dan RRQ juga nampaknya sudah mulai aktif. Mereka The Xavier tinggal satu, tiba-tiba sang pemuncak klasemen kita, laba-laba kita kali ini tinggal satu yang terakhir, seorang Nadeti yang sedang mengcook sebuah granat. Dan akankah granat Peiko menjadi ending untuk seorang Nadeti? Ternyata belum, karena granatnya masih belum bisa menjatuhkan orang terakhir dari The Xavier. Oh my god, ini bener-bener sih the real keringet yang ada di tubuh Neti ini bener-bener segede jagung. Tapi RRQ ternyata digencet dari dua posisi yang berbeda. Menyusul setelahnya adalah Last Man Standing dari Xavier. Semua runtuh. Posisi 1 dan juga posisi 4. Dua tim yang sudah mencapai match point kita kali ini hengkang. Hanya tinggal Vampire dan juga Ozja Thailand. Karena emang semuanya tadi ketemu di bagian utara. The Betul. Xavier, RRQ itu gangguin ke arah Strangers, ada The Xavier pula. Sementara waktu Alter Ego sebenarnya pun juga punya angle menuju ke arah RRQ. Jadi sehingga kayak Alter Ego ini gangguin RRQ, fight RRQ ini jadi nggak bersih-bersih banget. Itu dia, menjadi third party dari RRQ sebelum, menjadi 4 lawan 4 sebelumnya dari RRQ. Iya. Tapi datang Stranger, datang Alter Ego mengubah segalanya. Is it real? Nih. Game number 7? Ini berarti menjadi sejarah ya, pertama kali ketika bisa menjadi game yang nomor 7. Tapi masih ada Ozja dan Vampire. Tapi kalau ngeliat gelagat-gelagat ya gini. Vampire Ini dia nih. dalam keadaan seperti ini, kalau lagi prime, bandel nih. Iya. Nyari-nyari posisi terlebih dahulu. Ozja juga kalau lagi prime nih, nggak dalam pressure kayak gini, itu di atas tim Talon udah pasti dia cari nembak-nembakin. Tapi kali ini mereka dalam pertaruhan mencari chicken dinner untuk bisa mendapatkan sebuah kemenangan di minggu yang kedua. Satu lagi, ini juga menjadi satu concern. Homeboys juga sekarang menjadi satu pintu tersendiri, baik untuk Alter Ego, Todak maupun Talon. Mungkin untuk tim Indonesia berarti Alter Ego dan Talon untuk lampaui. Karena berarti yang tidak bergabung adalah Secret, Ya. Magna, 69, Kagendra, dan Tem Entertainment. Namun mengejar 4 poin itu tidak mudah, apalagi melihat mereka sekarang ada di bagian jajaran bawah. Menjadi logis, gua rasa sekarang Secret menjadi adalah titik tertinggi, itu 3 poin. Berarti ada 3 slot, itu tim Secret, Magna, dan 69. Saat ini, Homeboys, Alter Ego, Talon. Tapi balik lagi, kita akan melihat nanti placement poinnya seperti apa. Sedangkan ini berarti belum aman, kecuali mereka kembali menanjak secara placement point, naik secara total hashtag untuk bisa mendapatkan league point teman-teman sekalian. Iya, dan untuk mendapatkan league point ranknya itu untuk di angka 3 itu mereka perlu di hashtag yang ke-11. 11, Iya berarti di tempat CDL. Oh, Iya, Salcom DJ Alliance yang sekarang berada di hashtag yang 11. Bisa lihat berapa lagi butuh poinnya mereka untuk bisa naik setidaknya di hashtag yang 11 untuk bisa langsung menyelamatkan posisi mereka yang nantinya akan dilanjutkan lagi bermain di babak Grand Finals. Tapi perjuangan masih terus berlanjut, masih ada 9 tim lagi yang tersisa. Beda 10 poin sekarang berarti antara Alter Ego. Tapi masalahnya Salcom DJ lain sudah 3 eliminasi poinnya. Itu makanya sekarang udah beda 10 poin bahkan sama Alter Ego. Berarti Chicken aja kalau game ini selesai gitu ya. Iya. Kalau dia Chicken berarti game nggak selesai. Kalau ini Chicken masih butuh game 7-8 untuk ngamanin slot nomor 11 ya. Iya. Wow. Ini di ujung tanduk banget sih dari tim Alter Ego dan juga Talon. Talon apalagi sih Talon cuy. sih. Min 1 kekuatan mereka untuk saat ini 39 berarti 16 ya. 58, 39, 49, 10. Kan 10 6 5 Enggak dong, 18, 19. 19, 19 poin yang dibutuhkan. Itu kalau Maman. Oh my god, dan ini adalah poin hidup. Masalahnya itu yang dikejar at least menuju ke arah posisi hashtag 11 ya. Iya. Atasnya masih ada Homeboys, ada Boom Esports lagi gitu loh. Jadi kayak Atau kejar Homeboys, dapat Chicken. Sebenarnya udah cukup aman buat Talon. benar. Buat ngebedainnya benar. sih. Buat Chickennya ngebedain itu ya. Chickennya, betul. Tapi dari tadi kita ngomongin yang di posisi bawah, Ozja Thailand fight, Vampire juga fight.
Dan Vampire masih dengan 4 punggawa mereka akan bertemu dengan tim Alter Ego di bagian timur. Kelihatan salah satu pemain dari tim Alter Ego, Vintores, membukakan tembakannya. Namun tarik mundur terlebih dahulu karena mereka mendapatkan beberapa bombardment. Granatnya masih miss ya, ternyata masih belum begitu on point, belum connect dia bisa mendapatkan sebuah eliminasi untuk tim Vampire. Tapi percobaan selanjutnya kayaknya tidak akan coba dilakukan lagi oleh tim Alter Ego. Mereka tahu mereka akan coba memilih mungkin entry yang lain lagi, entry yang berbeda lagi, dan Strangers yang berada di depan mereka untuk sasaran saat ini. Dan bahkan didapatkanlah satu player tersebut dan sang IGL yang ternyata the last man standing-nya yang didapatkan oleh tim Alter Ego. Nih jujur ya sebenarnya ya, gue mending ngeliat 7 game sih daripada 6 game kelar. Menurut gue ya, at least keluar dari 6 game lah gitu. Karena dengan begitu kita bisa trial kalau misalnya game dalam 1 hari lebih dari 6 tuh akan seperti apa jalannya, dan balik lagi primanya akan seperti apa yang keluar dari pemain-pemain yang bertanding di PMSL kali ini. Namun Vampire kali ini sekali lagi masih dalam form mereka yang cukup kuat, apalagi Tony K melihat menuju ke arah belakang sana. Ada mengeluarkan beberapa tembakan, namun OsJTH tumbang di tangan tim BTR karena emang mereka sekarang berada berdekat-dekatan. Tapi di sisi yang lainnya, Celcom Digi Alliance pun juga mendapatkan beberapa bombardment yang datang dari Sam9. Jadi ini tinggal fight antara bagian barat, BTR, Celcom Digi Alliance, Sam9, dan juga Vampire dan juga Alter Ego di bagian timur. Tapi Vampire udah kelihatan bagaimana mereka melakukan pergerakan mereka lebih dalam lagi menuju ke arah zona dan bisa touchdown. Tapi masalahnya posisi mereka ini awkward banget sih. Kelihatan pula sama tim Talon dan ngechoke di satu titik yang sama di Broken Shake. Ini di gubuk derita untuk tim Vampire. Tapi masalahnya Ventores masih mendapatkan beberapa nama, masih mendapatkan beberapa vision juga menuju ke arah Todak. Dan at least dia masih bisa untuk mendapatkan beberapa knockdown menuju ke arah pemain-pemain Todak tersebut. Wow, ini angle kiri dari seorang Vintores, dari anggotanya Todak sudah clear karena mereka diratakan. Tapi what a needs coming from Alter Ego yang berhasil bisa menumbangkan 2 punggawa dari tim Vampire, dan granat finishing juga ingin dilakukan oleh tim Alter Ego. Dan tinggal 1 yang terakhir untuk seorang Swap. Let's go, game ke-7. Ya walaupun sebenarnya masih ada swap lah ya. Masih ada swap sebenarnya. Tapi ingat last man standing di tengah hiruk pikuk yang terjadi antara Alter Ego, Talon, Celcom Digi Alliance, Bigetron, dan juga Sam9 ini seperti menegakkan benang basah. Sulit sekali dilakukan oleh Swaps seorang diri, apalagi sedari tadi posisi dia udah ke-reveal oleh tim-tim yang berada di sekitaran dirinya. Bocil tumbang, Sam9 Viren tumbang, Alter Ego masih dengan 4 punggawa mereka sudah mengantongi eliminasi poin mereka yang ke-7. Dan bahkan mereka mau lebih melihat menuju ke arah last man standing Sam9 yang harus dihengkangkan dari game ini. Setidaknya dengan poin eliminasi 55 poin didapatkan oleh tim Alter Ego, belum ditambah dengan placement yang juga mereka kumpulkan, semakin mendekati lagi dengan targetnya mereka untuk di hashtag yang 11 kalau mereka ingin aman lolos nantinya ke babak grand final. This is the game we are waiting for. Alter Ego ada chance chicken, Talon ada chance chicken, CDAL akan bisa diratakan sebentar lagi karena tinggal di sangat 1 orang. Ini game untuk Indonesia harusnya. Gua sangat mempunyai positivity di game untuk Indonesia, tapi Aduh, Kelo. Main lagi dia bahaya banget emang di 1 orangnya. Oh my god, begitu aktifnya dia, nggak ragu sama sekali walaupun last man standing. Sama seperti halnya Swaps yang masih bersembunyi saja, nggak mau terlalu nge-reveal posisinya. Karena tadi sih udah mulai tercium, terendus oleh pemain-pemain BTR ini. Jadi ini sih udah pressure menuju ke arah keseluruhan tim yang masih bertahan di stage yang ke-8 ini sih. Iya, ini udah semakin terasa panas lagi ya, panggung yang sekarang menjadi tempat permainan dari keempat tim yang masih tersisa, dan Talon diratakan. Orang terakhirnya tertangkap basah dan tinggal ada Vampire, Bigetron, Sidal, dan juga AE. You know what? Ada posibilitas tim kelima masuk ke match point. Bigetron. Oh iya benar. Kalau mereka chicken, udah fix mereka menjadi tim kelima yang mendapatkan match point untuk game ke-7 nanti. Dan itu yang sedari tadi dari awal ya, dari game pertama gua lihat itu yang menjadi goalsnya tim BTR sih. Iya. Yang ngomongin soal kacamata kuda lagi gitu, itu yang dari tadi mereka lakukan. Mereka cari eliminasi poin sebanyak-banyaknya, placement setinggi-tingginya pula. Dan gak menutup kemungkinan 3 pemain yang tersisa dari BTR ini bisa untuk melakukan hal tersebut. Tapi masalahnya
tim yang lainnya seperti Alter Ego masih dengan 4 punggawa mereka. Walaupun sebenarnya Silcom, DJ Alliance dan juga Vampire sekali lagi hanya meningkatkan last man standing Keluk yang udah mulai terspot down juga, diminimalisir wiggle room yang dimiliki oleh dirinya dari tangan Rocky May dengan melontaran molotov tersebut dan swaps. That's it, karena emang sedari tadi udah ditungguin di lockdown oleh pemain-pemain BTR sehingga dia harus keluar dari game ini dan confirm kita akan melihat ke game yang ke-7. Selamat datang di game yang ke-7 nantinya ya, perdana untuk di PMSL, dan kita akan melihat kembali perjuangan dari Alter Ego yang pengen lolos ke Grand Finals dan juga match point yang ingin didapatkan oleh tim Bigetron. Dan Alter Ego juga aware masih ada satu yang menjadi pengganggu, yaitu dari seorang Keluk, player dari tim Silcom DJ Alliance yang juga sesekali sering juga mendapatkan title-nya untuk MVP of the match. Tapi player Bigetron semakin terbuka lagi, informasinya masuk, adanya flashbang yang juga dikeluarkan kembali dari lawan mereka. Sedikit membutakan vision tapi tidak menjadi masalah. Tapi satu persatu playernya Bigetronnya down. Dan langsung ada balasan lagi. Trade talk terjadi dari Bigetron dan juga Alter Ego. Dan satu player Alter Ego masih menjaga bagian sebelah kanan biar nantinya Keluk nggak ganggu fight yang sedang terjadi. Biar pakai Keluk didapatkan dan winner chicken dinner kali ini didapatkan oleh Alter